Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 ingin mengucapkan minal aizin wal faizin kepada seluruh teman-teman dan Ibu Khotim selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi abnormal. Kami dari kelompok 6 terdiri dari saya sendiri, Yudi Ari Pratomi, lalu ada Dimas Ibnu Akbar, Alda Meika, dan Ade Sukma. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil analisis terkait dengan gangguan mood dan bunuh diri. Topik kita hari ini terkait gangguan bipolar yang kami sajikan dalam bentuk short movie dan artikel dengan topik bunuh diri. Gangguan mood merupakan sebuah kondisi yang terjadi pada mereka yang mengalami perubahan mood atau suasana hati dalam waktu singkat atau waktu yang lama, namun bersifat ekstrim dan kecenderungan mengganggu bahkan membahayakan. Kondisi ini berlangsung sangat luar biasa parah. Umumnya, gangguan ini muncul karena adanya kejadian berat yang telah individu tersebut alami, di mana dilihat dari tinjauan biologisnya, individu yang mengalami gangguan mood memiliki kecenderungan untuk mengalami gangguan karena diturunkan dari orang tua atau memiliki sejarah gangguan mood di dalam keluarganya. Jika dilihat secara neurologis, gangguan mood terjadi karena adanya kerusakan reseptor neurotransmitter yang menjadikan seseorang tersebut terganggu, khususnya pada hormon dopamin, atau termasuk hormon lainnya. Hormon dopamin sendiri merupakan hormon bahagia atau ketika Anda merasakan senang. Ada beragam jenis gangguan mood, diantaranya ada gangguan depresi atau gangguan unipolar, gangguan distimik, gangguan perubahan mood atau gangguan bipolar, gangguan siklotimik, dan gangguan mood lainnya. Nah, topik kita hari ini membahas tentang gangguan bipolar. Selanjutnya kita akan bahas gangguan bipolar. Gangguan bipolar adalah gangguan mood episodik. Episodik sendiri memiliki arti kadang muncul, kadang kondisinya netral. Episode yang dimaksud adalah episode manik dan episode depresi. Episode manik memiliki arti semangat berlebihan, dan depresi tidak memiliki semangat sama sekali. Karena gejala bipolar itu adanya manik dan gejala depresi. Kita akan membahas short movie. Di menit pertama, kita melihat short movie tersebut menunjukkan gejala manik yang dialami oleh subjek. Pada 4 detik pertama memberitakan bahwa dia belum tidur sama sekali. Gejala manik sendiri memiliki arti di mana kita merasa sangat semangat secara ekstrim dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi lebih dari peran kita sebenarnya sampai merasa tujuh tidur. Bahkan bisa tidak tidur sehari lebih. Melakukan perilaku impulsif seperti belanja yang berlebihan. Hal ini ditunjukkan pada detik ke-35. Subjek dianjurkan meminum 2 butir obat, namun dia meminumnya 5 butir. Selanjutnya, pada bagian 1 menit 41 detik, menunjukkan apa yang dimaksud gejala depresi. Gejala depresi cenderung memiliki koneksi dengan pemikiran bunuh diri. Orang dengan bipolar biasanya didiskriminasi, dijauhkan dari lingkungan yang membuatnya frustasi dan tertekan. Hal itu terkadang membuatnya dirinya tidak perlu mengganti obat-obatan, padahal obat itu untuk menstabilkan dia. Ditunjukkan pada bagian 2 menit 16 detik sampai 2 menit 43 detik, dia merasa sangat hopeless, di mana ia menunjukkan pada kaca dengan menuliskan kata api, bahkan ia juga tidak meminum obatnya. Selanjutnya, faktor penyebab. Tidak ada kondisi spesifik untuk mengetahui orang terkena bipolar. Pada umumnya, orang yang terkena gangguan psikologis memiliki kerentanan terhadap stres, seperti terlalu idealis. Selain itu, faktor genetik sangat berpengaruh dalam perkembangan bipolar. Treatment psikofarmakologi yang pengaruh pada mood stabilizer seperti lithium, antipsikotik, antidepresan, dan antikonvulsan. Ada psikoedukasi. Hal itu dilakukan bukan hanya untuk memberikan informasi, tapi juga ke pembukaan diri seperti diskusi. Yang terakhir, ada psikoterapi, terutama CBT, Cognitive Behavior Therapy. Tujuan untuk membantu memodifikasi pola pikir yang lebih positif. Salah satu anggota idol group terbesar Korea Selatan, Jonghyun, yang merupakan salah satu member SHIN, meninggal dunia. Jonghyun diduga melakukan bunuh diri dengan menghirup karbon monoksida dari briket yang dibakar di kediamannya. Bunuh diri merupakan usaha seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan nyawanya sendiri.
Hal ini biasanya dilakukan atas dasar motivasi tertentu seperti menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kekuatan pikiran manusia memang sangat kuat sehingga akhirnya mendorong keinginan untuk membunuh dirinya. Adapun beberapa hal yang menjadikan tanda seorang ingin melakukan bunuh diri. Yang pertama, gangguan psikologis. Yang kedua, penyakit jasmani. Ketiga, penggunaan alkohol dan narkotika. Keempat, krisis kepribadian. Kelima, faktor genetis. Berdasarkan analisis kami, Jong Hyun mengalami depresi yang menyebabkan dia tersiksa dalam kurun waktu yang cukup lama, membuat kesehatan mentalnya cukup terganggu. Gangguan psikologis dapat menimbulkan tindakan berbahaya. Seseorang bunuh diri karena tidak mempercayai ada alasan baginya untuk tetap hidup dan menganggap dunia akan menjadi lebih baik tanpa kehadirannya. Selain itu, kesempatan serta kecakapan juga diperlukan untuk melakukan aksi bunuh diri tersebut. Hal-hal yang mengindikasikan alasan bunuh diri Kim Jong Un ialah beban yang berat bagi Jong Un ia ungkapkan dalam sebuah catatan yang ia buat. Diri saya hancur dari dalam. Depresi perlahan menggiring saya dan telah melap saya. Saya tidak dapat mengatasinya. Ia melanjutkan, saya pikir menjadi seorang dokter begitu mudah saat melempar kesalahan pada karakter saya dengan suara yang tenang. Sungguh mengherankan. Hal itu rupanya sangat menyakitkan. Tidak ada yang bisa hidup lebih tersiksa atau lebih lemah dari diri saya sendiri. Hal itu menunjukkan ketidakberdayaan sebagai seorang pekerja seni. Lalu, ia juga menuliskan, menjadi terkenal mungkin bukan hidup saya. Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu sebabnya saya mengalami kesulitan. Mengapa saya memilih itu? Sangat lucu bahwa saya dapat bertahan selama ini. Dia mengakhiri catatan itu dengan mengatakan, katakan padaku semua ini sudah cukup. Saya melakukannya dengan baik. Bahkan, jika Anda tidak bisa tersenyum, jangan meninggalkan saya untuk menyalahkan saya. Anda melakukannya dengan baik. Anda akan baik-baik saja. Selamat tinggal. Sebelum ia mengakhiri hidupnya, ia menuliskan pesan teks kepada adiknya. Tolong biarkan saya pergi. Katakan bahwa saya melakukannya dengan baik. Dan perpisahan terakhir. Dalam lagu Bird yang diproduksi oleh Jong Un terkesan memberikan makna tersirat bahwa dirinya tidak memiliki keberdayaan dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri. Sekian analisis film dan artikel dari kelompok kami. Terima kasih.